Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, suara saya sudah terdengar? Sudah ya, bismillah ya. Sudah, Teh. Alhamdulillah, sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang terang benderang. Alhamdulillah ya teteh semua, hari ini kita bertemu kembali di Holakoh Tarbiyatul Aulad karya Dr. Abdullah Nasir Uwan. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan kembali untuk thalabul ilmiah di Holakoh ini. Perkenalkan, saya Teh Wita yang akan memandu Holakoh hari ini. Sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Al-Fatihah ini semakin membawa keberkahan dalam halaqah kita hari ini. Baik, sebelumnya, di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang tanggung jawab pendidikan moral ya. Nah, di halaqah kali ini yang akan dibawakan oleh Teh Konita, kita juga akan melanjutkan kembali materi mengenai tanggung jawab pendidikan moral, mungkin nanti kalau sempat juga sekalian dengan tanggung jawab pendidikan fisik ya. Silakan untuk Teh Konita, apakah sudah siap? Ya, insya Allah siap, Teh. Sebentar, aku share screen dulu ya. Ya, nanti akan berlangsung 40 menit ya. Kemudian kalau teman-teman ada diskusi, kalau ada yang mau direnungkan, setelahnya bisa kita diskusikan ya. Silakan untuk Teh Konita. Sambil menunggu Teh Konita, kita sedikit review materi yang kemarin ya. Jadi pendidikan moral itu penting ya di sini karena untuk membentuk karakter dan kebiasaan anak-anak gitu. Jadi supaya terbentuk karakter ini tuh nggak cuma pada masa tertentu saja, tapi terbentuk karakter yang dimiliki anak-anak dimanapun dan kapanpun ya. Oke, baik. Vanita sudah share screen. Mangga. Udah masuk share screen-nya ya, Teh? Sudah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari materi yang sebelumnya. Eh, Kemarin itu tanggung jawab pendidikan moral. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan di poin yang D, yaitu kenakalan dan penyimpangan ya, Teh. Ini langsung mulai, Bismillah. Kenakalan dan penyimpangan. Maaf kalau ada suara-suara kecil-kecil. Ah, Fenomena kenakalan dan penyimpangan yang merupakan masalah terburuk yang tersebar di antara anak laki-laki dan perempuan kaum muslimin pada zaman yang disebut abad 20 sekarang ini. Selanjutnya penulis melanjutkan sebagian orang memiliki
Memiliki akal yang kosong atau pikirannya leneh, menyangka bahwasanya yang namanya kebangkitan dan kebebasan adalah tarian erotis dan pergaulan bebas. Sementara tolak ukur pembaruan adalah taklid buta. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang telah kalah sebelum terjun di kancah jihad secara nyata. Mungkin kita bisa lihat fenomena hari ini ya Teh ya. Kalau misalkan ada banyak apa ya aktivitas anak-anak mungkin dari usia kita nggak ngomong lagi remaja tapi bahkan anak-anak usia pertengahan ya anak-anak tanggung yang mereka tuh merasa kalau misalkan aku nggak dikasih kebebasan gitu kan itu aku nggak akan keren aku nggak akan ikut-ikut apa nggak akan kayak teman-teman aku. Nah sementara eh sementara di sini penulis melanjutkan Rasulullah telah menjelaskan bagi para orang tua, wali, dan para pendidik akan metode ilmiah dan dasar-dasar yang benar dalam pendidikan Islam, pendidikan anak agar anak-anak berakhlak yang lurus dan berkepribadian Islami. Di sini kita akan bahas kenakalan dan penyimpangannya itu kurang lebih ada 5. Yang pertama, menghindarkan anak-anak dari perilaku ikut-ikutan atau taklid buta. Kemudian mencegahnya agar tidak tenggelam dalam kesenangan. Yang ketiga, melarangnya mendengar musik dan nyanyian porno. Yang keempat, melarangnya bergaya dan berlagak seperti wanita. Dan yang terakhir, melarangnya membuka aurat, tabaruj, ikhtilat, dan melihat hal-hal yang diharamkan. Kita masuk ke pembahasan menghindarkan anak-anak dari perilaku ikut-ikutan atau taklid buta. Di sini penulis menukilkan, diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, selisihilah orang-orang musyrik, cukurlah kumis, biarkan jenggot. Dalam riwayat yang lain, eh, Dalam riwayat yang lain, pangkaslah kumis, biarkan jenggot-jenggot memanjang dan selisihilah orang-orang Yahudi. Selanjutnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan golongan kami orang yang menyerupai kaum yang lain dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya ada diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Dan ada dari riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian menjadi orang yang tak berpendirian dan berkata, aku ini bersama orang lain. Apabila mereka itu baik, maka aku akan baik. Dan apabila mereka jelek, maka aku akan jelek. Maka engkau hendaknya menjauhi kejelekannya. Nah, di sini eh, mungkin kita sama-sama merasakan kalau nggak harus masuk ke dalam agama lain, tapi ternyata orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, eh, orang-orang jahiliyah hari ini gitu ya, maksudnya mereka tuh nggak perlu nggak perlu memaksa kita secara terang-terangan untuk masuk ke dalam agama mereka. Tapi bagaimana? Yaitu dengan menggoyangkan prinsip kita. Salah satunya adalah dengan mengikuti apa yang mereka lakukan gitu. Mungkin nggak akan secara langsung ini ya teteh-teteh, nggak akan secara langsung. Ayo kamu ikut aku, kamu ikut aku. Tapi memang kalau teteh-teteh pernah ada yang tahu gitu tentang 4F, ada fashion, food, eh, lupa dua lagi apa, tapi mereka memang apa ya, memasukkan hal-hal seperti apa mereka gitu ya, itu ke dalam hal-hal yang sebenarnya tuh sangat terjangkau sehari-hari. Dari situ kita bisa apa ya, dari situ kita bisa me, apa namanya, menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang seperti itu gitu, karena memang mereka pernah mengajak kita secara terang-terangan untuk keluar dari agama Islam. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih taklid yang diperbolehkan gitu ya?
Yang pertama tuh yang diperbolehkan adalah mengambil ilmu yang bermanfaat seperti ilmu kedokteran, arsitektur kimia, peralatan perang, rahasia-rahasia. Nggak di ini apa ya, nggak dipungkiri kalau orang-orang orang-orang apa orang-orang musyrik gitu, itu Allah kasih kelebihan rupanya yang baik, tampan gitu dan cantik, lalu tubuhnya juga posturnya bagus, dan Allah lebihkan atas mereka itu kemampuan berpikir yang di atas manusia rata-rata. Kalau kita lihat hari ini apa teknologi berkembang itu berkiblatnya kemana, mereka lah pionir-pionirnya. Lalu yang kedua yang diharamkan adalah taklid yang mengikuti perilakunya, akhlaknya, kebiasaan-kebiasaannya, meniru semua bentuk penampilan yang asing yang bisa menghilangkan ciri khas umat kita, yakni umat Islam. Itu juga nggak asing lagi ya Teh, untuk kita semua. Kalau eh, food fashion itu sendiri sudah banyak merambah generasi muda kita gitu, yang mana mereka dengan tidak dibekalinya ilmu agama yang cukup dari rumah, akhirnya anak-anak kita, saudara-saudara kita itu eh, entah itu dari tren mungkin TikTok hari ini, sosial media dan segala macamnya, mereka mengikuti hanya berdasarkan FOMO gitu kan, fear of missing out. Mereka takut ketinggalan akan tren yang hari ini tuh lagi booming tuh apa, kayak gitu. Sementara Islam mengharamkan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya betullah seperti Rasulullah bilang gitu kan, kita harus berilmu sebelum beramal. Karena ketika kita beramal tanpa berilmu, maka ya nggak akan ada artinya di sisi Allah seperti itu. Selanjutnya, kita bahas kenakalan selanjutnya dalam mencegah agar tidak tenggelam dalam kesenangan. Di sini dalam Sahihain dari Umar bin Khattab bahwa beliau menulis surat kepada kaum muslimin yang tinggal di Persia. Janganlah kalian bermewah-mewahan dan berpakaian seperti orang musyrik. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, janganlah kalian bermewah-mewahan dan berpakaian seperti orang ajam atau orang selain Islam. Selanjutnya, Imam Ahmad dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Muaz bin Jabal secara marfu', janganlah kamu bermewah-mewahan, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah yang bermewah-mewahan. Di sini maksud bersenang-senang adalah tenggelam dan larut dalam kelezatan dan kesenangan duniawi, dan selalu berada di dalam kenikmatan dan kemewahan. Hal ini akan berakibat melalaikan dan melemahkan aktivitas dakwah dan jihad, juga dapat membuat pelaku tergelincir ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Em, Mungkin kita bisa sama-sama apa ya, menelaah gitu. Orang yang hidupnya mewah, orang yang hidupnya enak, itu tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana penderitaan dan kelaparan. Maka dari itu, seorang seorang pejuang hakikatnya dia harus selalu dalam mode siaga. Dalam artian, eh kalau boleh kita pakai bahasa kita hari ini gitu ya Teh ya, sense of crisisnya tuh harus selalu nyala gitu. Karena ketika orang merasa dia itu nyaman, dia itu selalu terpenuhi apa kebutuhannya, sense of crisis itu hilang, sehingga pikiran-pikiran bagaimana untuk bertahan hidup, bagaimana untuk berjuang, itu akan secara perlahan menjadi padam. Mungkin teteh-teteh bisa nanti kita diskusikan tentang bagaimana, mungkin salah satunya adalah apa ya, eh, anak-anak yang mungkin selama ini dimanja gitu ya, merasakan banyak pemenuhan. Nah, ini sebenarnya jadi PR kita bersama juga sih Teh. Kalau aku pribadi ya, karena belum lama ini dan mungkin beberapa waktu yang lalu kita semua tuh pernah dapat dapat tren aku beliin anakku karena sebenarnya aku yang mau. Kayak gitu. Sebenarnya tidak ada salahnya gitu kan ya. Nggak ada salahnya, hanya saja ketika itu kita kontinuitaskan kepada anak kita, akhirnya mm, rasa sense of crisis tadi itu menjadi hilang gitu kan. Karena mereka selama ini merasa, oh ya tidak apa-apa, karena selama ini aku akan selalu diberikan oleh orang tuaku. Nah, sementara orang tuanya lupa kalau anaknya itu harus hidup di masanya nanti. Selanjutnya adalah melarangnya mendengar musik dan nyanyian porno. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Mani, dan Al-Harith bin Abu Usamah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutusku sebagai rahmat dan sebagai petunjuk alam semesta. Ia juga memerintahkanku untuk menghilangkan seruling-seruling, alat-alat musik, minuman keras, dan patung-patung yang disembah pada zaman jahiliyah. Selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, dan selainnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku lahir dari kalangan umatku, akan lahir dari kalangan umatku sekelompok manusia yang menghalalkan zina, sutra, khomer, dan alat-alat musik. Diriwayatkan dari Ibnu Asakir di dalam tarikhnya dan Ibnu Sahri di dalam amalnya dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata, Barang siapa yang duduk mendengarkan suara bidu wanita, maka Allah akan menuangkan air timah panas ke dalam telinganya pada hari kiamat. Dan terakhir diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang gemar mendengarkan suara nyanyian, maka ia akan tidak akan mendengarkan suara ruhaniyin di surga. Eh, Kalau ngomongin tentang musik dan nyanyian porno, sebenarnya kalau aku pribadi itu cukup mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya karena secara tidak langsung anak-anak eh, mungkin anak-anak kita ya, teteh-teteh itu hidup bukan di lingkungan eksklusif yang memang benar-benar terlindung dari musik dan nyanyian itu sendiri. Ya, yang mana kita pasti berpergian dan bermasyarakat di mana eh, mereka-mereka lebih lebih familiar, lebih sering mendengar musik yang keras daripada lantunan ayat Quran yang keras kayak gitu. Walaupun memang ayat-ayat Al-Quran itu bukan tempatnya untuk seperti di pasar dan di tempat-tempat yang nggak boleh sembarangan gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah eh, ketika anak masih kecil, ingatannya itu berbeda dengan orang dewasa, yang mana tidak perlu fokus, tidak perlu waktu sunyi yang seperti apa untuk menghafal. Ketika bermain pun pulang-pulang ini jadi fenomena bersama gitu ya. Ternyata mereka udah hafal satu lagu, dua lagu, tiga lagu. Yang mana sebenarnya boleh jadi lirik-lirik itu bukan lirik-lirik yang memang untuk konsumsi mereka kayak gitu. Dan itu eh, kita saksikan gitu. Betapa banyaknya anak-anak yang mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, dan mereka bersenandung, sementara mereka tidak mengerti apa dari isi lirik itu sendiri. Dan eh, celakanya ketika mereka dewasa dan mereka semakin terbiasa dengan hal-hal seperti itu, eh, mereka akan apa ya? eh, Mungkin ada tata-tata yang punya mungkin tahu ilmunya, tapi percaya nggak percaya, ketika mereka semakin dewasa, kosakata itu akan menjadi familiar dan apa ya? Karena lingkungannya, karena nggak dikasih tahu sama orang tuanya gitu ya. Akhirnya mereka tahu arti itu dari ya konotasi yang negatif seperti itu. Dan itu bisa menjadikan cikal bakal kenakalan anak-anak atau generasi muda. Selanjutnya, melarangnya bergaya dan berlagak seperti wanita. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan melaknat wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Lalu diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua barang ini, sutra dan emas, haram atas laki-laki dari kaumku. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diharamkan memakai kain sutra dan emas atas laki-laki atas umatku dan dihalalkan atas wanitanya. Fenomena genderless itu eh, me- menyeruak ya akhir-akhir ini. Mungkin Tata-Tata bisa lihat kalau misalkan sosial media kita akhir-akhir ini mengeluarkan fitur he, him, they.
it, she, her, yang mana akhirnya gender laki-laki dan perempuan itu menjadi bias gitu. Mungkin, di kalangan generasi muda kita yang tanpa pembekalan, eee, ilmu agama yang cukup di rumahnya, ini menjadi sebuah tren yang, keren. Ini menjadi sebuah tren yang keren, di mana, aku merasa, semuanya equal gitu kan, semuanya sama, semuanya nggak ada yang berbeda, dengan budaya apa, eee, hari ini ada yang bilang, patriarki itu nggak nggak zaman gitu kan. Sementara, eee, empowering woman dan apa, kesetaraan gender gitu ya. Akhirnya dengan dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, generasi muda kita hari ini dan mungkin, masih ada dari sebagian teman-teman kita yang menganggap kalau itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang, "Oh ya nggak apa-apa," gitu kan. Padahal jelas dalam Islam laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Sayangnya dengan, toleransi yang kebablasan ini gitu kan ya, yang melewati batas ini, akhirnya, bias antara toleransi mana laki-laki, mana perempuan itu menjadi sebuah yang lumrah. Nah, di sini peran kita sebagai orang tua untuk mengenalkan, identitas laki-laki dan identitas perempuan, kalau nggak salah di pendidikan berbasis fitrah itu ada ya, di mana anak-anak itu harus bangga ketika dia menjadi laki-laki dan harus bangga ketika dia menjadi perempuan. Supaya fitrahnya itu terjaga, eee, terasah sehingga ketika ada tren-tren yang seperti ini mereka nggak lagi berpikiran kalau, "Oh iya ya, kan, laki-laki perempuan, sama, nggak perlulah kita menyebut, gender kita apa," misalkan kayak gitu. Ini menjadi PR kita bersama sih. Selanjutnya, melarangnya membuka aurat, tabaruj, ikhtilat, dan melihat hal-hal yang diharamkan. Nah, di sini ada kutipan ayat, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan yang menjadi penduduk neraka yang belum pernah aku melihat mereka, suatu kaum yang membawa cemeti seperti seekor sapi digunakan untuk memukuli manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, berlenggak-lenggok, dan kepala mereka bagaikan punuk unta." Eh, Selanjutnya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Di sini penulis menambahkan ya, jika semua lapisan masyarakat mau melakukan prinsip-prinsip ini, maka masyarakat semacam ini akan mendapatkan kesucian dan keutamaan. Mereka akan merasakan keamanan dan ketentraman, serta mencapai puncak kebahagiaan disebabkan karena ia meniti jalan yang telah digariskan oleh Allah yang sesuai dengan manhaj yang dituntunkan Islam. Eh, nggak asing ya Teh dengan aurat, tabaruj, ikhtilat, dan hal-hal yang diharamkan di era kita hari ini. Karena banyaknya informasi yang dibuka gitu kan, banyaknya akses yang mudah untuk diterima, anak-anak kita dan mungkin, kemudahan yang kita berikan kepada mereka itu secara tidak langsung mempertontonkan tentang terbukanya aurat, tabarruj, ikhtilat, dan hal-hal yang tidak sepantasnya dikonsumsi oleh generasi kita, oleh orang muslim, pada umumnya. Mmm, Menjadi sebuah catatan untuk kita sebagai orang tua, wabil khusus ibu, tentang bagaimana batasan pergaulan, aurat seperti apa, itu balik lagi ke
tarbiyah jinsiyah ya, tentang pendidikan seksualitas, yang mana, anak perempuan harus tahu batas auratnya dari mana sampai mana, laki-laki pun juga harus tahu. Lalu bagaimana tata cara hias gitu kan, di dalam rumah hanya untuk mahramnya, eee, dalam hal ini suami gitu ya, atau mungkin hiasan yang tidak berlebihan untuk keluarga, lalu tidak berikhtilat berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya dan melihat hal-hal yang diharamkan. Ini menjadi apa ya, menjadi, eee rintangan kita bersama gitu, untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita bahwa Islam itu kafah, Islam itu, menyeluruh gitu, mengatur semuanya, bahkan sampai hal yang terkecil. Itu berarti, eee, FOMO itu tidak harus diikuti, tren-tren itu tidak harus, menjadi tujuan tujuan supaya apa ya, supaya, validasi agar eksistensi kita tuh diakui oleh banyak orang. Seperti itu. Dan, ternyata untuk mewujudkan masyarakat yang seperti ini, seperti yang penulis tadi sebutkan gitu ya, kita nggak bisa hanya satu orang aja atau mungkin segelintir keluarga aja, tapi memang ini, perlu secara komprehensif, secara holistik, baik itu dari keluarga, lalu ke tingkat lingkungan sosial selanjutnya, eee, keluarga besar gitu kan ya. Lalu selain itu juga, apa namanya, lingkungan bermasyarakat, sampai ke pemerintah. Pernah satu kali itu dengar kutipan gini, "Kita itu nggak pernah untuk mendidik satu anak itu butuh orang sekampung." Artinya, eee, memang masalah pendidikan ini bukan masalah kita sendiri gitu, tapi masalah kita bersama. Artinya saling menjaga, cikal bakal generasi itu akan menyelamatkan generasi, selanjutnya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya penulis memaparkan tentang beberapa sebab terjadinya kerusakan moral dan penyimpangan perilaku kepada anak. Jika orang tua membiarkan anaknya bergaul dengan teman-teman yang tidak benar untuk melakukan segala yang diinginkan tanpa pengawasan, maka anak akan mudah terpengaruh ajakan mereka. Selanjutnya, jika orang tua membiarkan anak untuk menonton film-film yang mengandung pornografi dan kekerasan, maka bisa berimbas terhadap rusaknya moralitasnya. Selanjutnya, jika orang tua memperkenankan anaknya membeli majalah-majalah porno atau komik-komik cabul dan gambar-gambar yang mempertontonkan aurat, maka anak akan berjalan di atas jalan yang salah, mendapatkan pelajaran pertemanan yang haram dan hubungan seks yang berdosa. Selanjutnya, jika orang tua meremehkan perintah mengenakan hijab bagi keluarga dan anak-anak perempuannya, dan memberi keleluasaan mereka untuk berpergian dan bersolek, serta lalai dalam mengawasi pertemanan dan pergaulan mereka, maka anak perempuan tersebut akan terbekali dengan cara hidup yang penuh dosa. Dan selanjutnya, jika orang tua tidak mengawasi anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, ketika berangkat sekolah dan saat pulangnya, maka anak-anak akan akan leluasa untuk mendatangi tempat-tempat yang terlarang dengan alasan sekolah. Eh, Mungkin lagi-lagi ini nggak asing ya teteh-teteh untuk kita semua, karena rasa-rasanya ini semua sangat familiar dengan kehidupan kita gitu. Tapi yang menjadi, eee, perbedaan adalah sekarang kita adalah orang yang akan menjaga generasi gitu. Kalau dulu mungkin kita merasakan ketika kita masih, kecil ya, masih sekolah, itu di saat era internet belum seperti hari ini gitu kan. Kita bisa lihat, mungkin teman-teman yang kurang beruntung dan akhirnya mereka bergaul di jalanan gitu kan, mereka sembarangan, mungkin bahasa bahasa kitanya bukan anak rumahan gitu.
Ada banyak kata-kata yang nggak baik dan nggak benar gitu terucapkan, lagi-lagi itu pergaulan, gitu. Jadi memang nggak cuma hanya orang tua gitu kan ya, nggak hanya orang tua yang harus bekerja keras, tapi ternyata masyarakat kita punya banyak PR untuk mendidik generasi. Kayak yang sebelumnya untuk mendidik satu anak itu kita butuh orang sekampung, artinya, betapa beratnya, beban pendidikan moral gitu kan ya kepada generasi pendidik dan bagaimana beratnya menjalani hidup tanpa dukungan sosial dan dukungan dari, masyarakat secara utuh, kayak gitu. Di sini peran pemerintah, eee, sangat krusial ya sebenarnya. Kalau misalkan mungkin, teteh-teteh ada yang pernah berpergian ke mana, ke daerah-daerah yang, mmm, mungkin muslim friendly atau mungkin yang liberal sekalipun gitu. Di situ kita bisa melihat bagaimana apa ya, bagaimana masyarakat itu bisa saling bahu-membahu untuk melindungi sebuah kejahatan kecil bahkan gitu, atau bahkan saling bahu-membahu untuk, melakukan sebuah kejahatan, kayak gitu. Artinya kerusakan moral ini, mmm, memang masalah bersama yang mana masyarakat itu perlu dilibatkan, tidak hanya kita sebagai orang tua. Ini PR berat sih, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Sebentar. Kesimpulan dari pendidikan moral adalah, eee, hendaknya pendidik senantiasa mengingat Allah dalam mendidik anak, laksanakan kewajiban, kerahkan semua kekuatan dan laksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Manakala kewajiban tersebut terlaksana dengan baik, maka kita akan melihat anak-anak kita menjadi bunga yang wangi di dalam rumah, bulan purnama yang bersinar terang di tengah masyarakat, dan seperti malaikat yang berjalan di muka bumi dengan tenang. Eee ini penutup dari penulis untuk bab pasal 2 apa, pendidikan moral, karena akhirnya, tugas ini bukan tugas yang ringan, karena ini menyangkut tentang hidup maslahat orang banyak. Kita tahu dengan kondisi ekonomi sosial kita hari ini, rasa-rasanya mendapatkan orang yang berperilaku baik itu langka ya teteh-teteh. Entah itu jujur, entah itu, eee, disiplin dan sebagainya. Intinya, tidak mungkin satu kaum akan berhasil ketika generasi penerus mereka itu dirusak. Mungkin kita bisa berkaca dengan, ibu-ibu, saudara-saudara kita, ibu-ibu di Palestina yang mereka, sangat mengusahakan apa yang bernama pendidikan itu kepada anak-anak mereka dengan sebenar-benarnya pendidikan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya sehingga, anak-anak kita, generasi-generasi kita nggak menjadi generasi yang lemah gitu, nggak menjadi generasi yang kalau orang bilang hari ini generasi sandwich sorry, generasi stroberi ya, dari luar kelihatan cantik tapi ternyata dalamnya rapuh kayak gitu. Kita nggak menginginkan anak-anak kita seperti itu karena, eee kita semua berharap, semoga ketika kebangkitan Islam nanti, anak keturunan kita menjadi ikut bagian di dalamnya. Lalu di sini penulis menutup dengan dan katakanlah, mengutip, dalam satu ayat, "Dan katakanlah bekerja keraslah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu." Penutup untuk pasal ini semoga kita menjadi bagian dari mereka-mereka yang mengikhtiarkan untuk, baiknya pendidikan generasi, baiknya umat Islam yang ada di bumi Allah ini, semoga Allah mudahkan, semoga Allah perkenankan. Kita masuk oh ini, lupa diganti, afwan, pasal ketiga kita lanjut.
tanggung jawab pendidikan fisik. Di sini kita masuk ke tanggung jawab pendidikan fisik yang dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan dewasa dengan memiliki fisik yang kuat, sehat, dan bersemangat. Islam telah menggariskan beberapa metode dalam mendidik fisik anak-anak, supaya para pendidik mengetahui besarnya tanggung jawab dan amanah yang Allah bebankan kepadanya. Di sini penulis menyebutkan ada 8 poin. Yang pertama, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan anak. Yang kedua, mengikuti aturan-aturan kesehatan dalam makan dan minum. Yang ketiga, membentengi diri dari penyakit menular. Yang keempat, mengobati penyakit. Yang kelima, menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, membiasakan anak gemar berolahraga dan menaiki tunggangan. Yang ketujuh, membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan. Yang terakhir, menanamkan karakter bersungguh-sungguh dan perwira kepada anak. Ini masih terkait ya teteh-teteh dengan pasal sebelumnya. Ada beberapa poin yang masih diulang gitu ya. Yang mana dari moral ke fisik eh, kita akan bahas. Yang pertama, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan anak. Di sini seorang ayah yang memberikan nafkah untuk keluarganya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya, jika ia enggan memberikan nafkah sedangkan memiliki kemampuan, maka ia akan mendapatkan dosa besar. Di sini hal yang wajib dipenuhi adalah makanan, tempat tinggal, pakaian yang baik, sehingga jasmani terhindar dari penyakit. Tidak hanya memiliki moral yang baik, Islam itu pun menyeru kepada mendidik generasi yang sehat. Salah satunya dengan mewajibkan memberikan nafkah kepada keluarga dan anaknya. Di sini dikutip, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu keping dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, satu keping dinar yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan budak, satu keping dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu keping dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Di sini peran ayah ya, ini menjadi krusial dalam pendidikan keluarga, nggak hanya untuk mendidik anak gitu kan ya, tapi juga menyokongnya eh, dari segi nafkah. Mungkin kita nggak akan ngebahas tentang apa siapa yang wajib memberi nafkah, karena jelas di dalam Islam itu nafkah itu ada di tangan laki-laki. Hanya saja kalau hari ini memang isu feminisme ini sesuatu yang uh, mungkin saya pribadi juga merasakan gitu ya. Kita harus bekerja gitu kan sebagai perempuan untuk begini, untuk begitu. Tapi ternyata mendidik anak dalam apa ya, anak laki-laki mungkin terutama gitu kan, dengan budaya yang hari ini menuntut tinggi kepada perempuan tapi membiarkan kepada anak laki-laki, ternyata itu adalah sebuah kejomplangan dan itu bukan budaya Islam. Budaya Islam itu adalah mendidik anak perempuan dan laki-laki sesuai dengan tugasnya. Anak laki-laki menjadi kepala keluarga dan ayah yang baik, sementara perempuan menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Sementara dengan dunia liberal kapitalis kita hari ini menyamakan kalau nafkah itu bisa bersama gitu kan. Padahal di sini seorang perempuan tidak dituntut untuk menjadi penanggung nafkah. Yang mana ternyata Islam itu memang menjaga fitrahnya perempuan, di mana ketika perempuan itu fokus terhadap nafkah, pendidikan anak akan terbengkalai. Selanjutnya, mengikuti aturan-aturan kesehatan dalam makan dan minum. Di sini penulis menuliskan hendaknya gaya hidup sehat menjadi karakter anak. Selanjutnya, menghindari diri dari mengkonsumsi makanan yang mengandung racun, tidak menambahkan makan dan minuman di luar kadar kebutuhan, lalu memperhatikan adab makan dan minum, serta memperhatikan adab tidur. Eh,
cukup komprehensif ya untuk masalah makan dan minum ini, bahkan sampai adab tidurnya pun itu diperhatikan. Eh, pernah apa? Pernah ingin mengutip gitu ya, Teteh. Kalau misalkan kita itu nggak cuma memberikan makanan yang halal aja kepada anak-anak kita gitu, tapi ternyata halal dan toyib gitu kan. Bagaimana prosesnya gitu kan, bagaimana kandungannya. Karena kalau misalkan memang ngomongin tentang halal aja, rasa-rasanya semua produk UPF itu masuk ke kita. Semua pemanis itu masuk ke kita. Tapi ternyata Islam itu secara kafah bahkan sampai ke segi makanan me apa namanya? me mengatur harus halal dan toyib. Di sini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan At-Tirmizi, dan selainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi tempat yang paling jelek kecuali perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang rusuknya. Namun, bila ia terpaksa melakukannya, maka hendaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga sisanya untuk udara. Selanjutnya, diriwayatkan dari At-Tirmizi dan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum dengan sekaligus atau satu tegukan, seperti halnya unta, tetapi minumlah satu atau dua kali tegukan. Sebutlah nama Allah, Bismillah, jika hendak minum dan pujilah Allah, Alhamdulillah ketika engkau selesai. Masya Allah, betapa rahmatan lil alaminnya, bahkan sampai adab-adab untuk makan dan minum itu diatur dalam Islam gitu kan. Generasi kita, Allah, generasi Muslim, Allah menginginkan itu menjadi generasi yang kuat, nggak terbawa tren dan tidak mudah sakit. Kita lanjut. Afwan Teh Wita, ini waktu aku masih ada banyak nggak ya? Eh, tadi kita mulai, ini udah 13:49 sih Teh. Gitu. Mungkin Iya. aku sampai poin berapa ya? Hmm, boleh setengahnya mungkin ya Teh. Setengahnya berarti sampai poin 4 ya Teh ya? Iya. Oke, siap. Yang ketiga itu membentengi diri dari penyakit menular. Nah, wajib bagi pendidik untuk memisahkan anak yang sehat dengan anak yang sedang terkena penyakit menular. Hal ini bertujuan agar penyakit tidak menyebar dan wabah bisa tercegah. Diriwayatkan dari Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali orang yang sakit itu mendatangi orang yang sehat. Em, di poin ini kita, aku mau ajak flashback tentang apa? Tentang tentang wabah yang belum lama hadir di kehidupan kita, COVID-19 atau COVID-19. Saat itu eh, banyak banyak teori gitu ya yang beranggapan eh, udah nggak apa-apa campur aja, sehat mah sehat aja, sakit mah sakit aja gitu kan. Bahkan yang lebih ekstremnya lagi adalah ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan emang mati ya mati aja gitu. Tapi ternyata eh, Islam tidak menghendaki adanya wabah yang seperti itu gitu kan. Dan salah satu hadis ini tuh juga sempat rame ya gitu kan. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Artinya eh, mungkin sama kayak prinsip sejalan gitu ya, sejalan dengan prinsip tidak mencelakai diri sendiri dan tidak mencelakai orang lain. Dan kalau bisa kita menghilangkan kesukaran atau kesulitan untuk orang lain kayak gitu. Betapa betapa indahnya Islam yang Allah turunkan melalui Rasulullah. Islam itu menginginkan generasi yang sehat, menginginkan generasi yang kuat, yang mana generasi itu sendiri akhirnya eh,
kalau kita ikut-ikut apa ya, mungkin kita nggak ikut ulil amri waktu itu gitu kan ya. Kalau kita tidak menaati pemerintah yang sedang berwenang saat itu, rasa-rasanya eh, kita tidak mengikuti poin yang ini membentengi diri dari penyakit menular. Di sini ada beberapa eh, ini mungkin agak pro kontra ya gitu. Tapi kalau aku pribadi, akhirnya vaksin itu menjadi satu hal yang sebenarnya mubah selama dia itu tidak membahayakan gitu ya. Bahkan kalau nggak salah waktu itu pernah ikut kajiannya Dr. Rehanul Bahrain yang membahas tentang vaksin, bahkan untuk beberapa vaksin itu sendiri dia itu ada ruksoh gitu kan, yang mana boleh jadi bahan bakunya tidak bisa diberikan untuk sesuatu yang halal misalkan kayak gitu. Tapi itu tadi dengan banyaknya terbatas ilmu kita, semoga apa-apa yang Allah dan Rasulullah-nya mudahkan gitu ya, itu bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga kita tidak termasuk dari orang yang bermudah-mudah. Dan ini mungkin poin yang terakhir ya teteh-teteh untuk pertemuan halaqah kita hari ini. Yang keempat adalah mengobati penyakit. Hendaklah para orang tua dan para pendidik memberikan perhatian terhadap anak-anak kala mereka mendapat musibah atau terserang penyakit. Mencegah penyebab merupakan tuntutan fitrah dari anjuran agama. Diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam dan selainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat telah mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dari Usamah bin Shuraik berkata, aku sedang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang seorang Arab dusun. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat? Kemudian beliau bersabda, ya wahai hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali juga ia berikan obatnya. Kecuali hanya satu penyakit. Mereka pun bertanya, apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Di sini Islam juga penulis mengajak kita untuk mengobati penyakit yang ada pada anak-anak kita. Apa teteh agak berisik di luar. Eh, yang mana ketika ketika kita ketika kita apa namanya? Ketika kita mendapati anak kita sakit, rasa-rasanya sisi fitrah eh, orang tua kita nggak akan membiarkan anak kita untuk berlama-lama dalam sakit itu, gitu kan. Dan ternyata itu selaras dengan eh, prinsip pendidikan anak dalam pasal tanggung jawab pendidikan fisik ini, yang mana kita harus mengobati penyakit itu sendiri. Eh, Banyak metode ya teteh-teteh yang bisa diterapkan, baik itu secara holistik maupun secara eh, kimia gitu ya. Dan itu disesuaikan dengan bagaimana kondisi penyakitnya. Ada penyakit yang memang ketika diberikan secara herbal itu masih memungkinkan. Tapi memang ada penyakit-penyakit yang tidak bisa kita menunggu secara holistik gitu. Terkadang butuh intervensi medis yang memang mengharuskan mereka itu mengkonsumsi obat-obatan kimia. Seperti contohnya ketika mungkin nauzubillah min zalik gitu kan. Anak kita atau mungkin kita sendiri mendapati harus menghadapi tindakan operasi gitu. Di situ herbal itu tidak dipilih oleh tenaga medis karena efektivitasnya yang tidak secepat obat kimia, dan ada kontraindikasi yang memungkinkan terjadi ketika kita ada dalam kondisi yang memiliki penyakit serius. Kurang lebih seperti itu. Diserahkan lagi kepada Teh Wita. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk halaqah kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
jazakunallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Teh Vanessa atas penjelasannya ya, yang sangat lengkap, terus PPT-nya juga sangat bagus. Terima kasih banyak. Mangga di sini Teteh ada yang mau diskusi atau merefleksikan? Ya, mangga Teteh. Yang sambil nunggu mungkin saya simpulkan poin-poinnya aja dulu ya. Jadi tadi yang kita bahas itu pertama tentang pendidikan moral ya. Sini ada beberapa fenomena kenakalan dan penyimpangan, yaitu yang pertama ada menghindari dari taklid buta atau ikut-ikutan, larangan tenggelam dalam kemewahan, larangan mendengar musik dan lagu erotis, larangan menyerupai wanita, dan larangan bepergian, bersolek, bercampur baur, dan memandang wanita yang diharamkan. Bentar, tadi ada yang komen, mana ya tadi ya? Belum ada ya? Oh iya, kalau dari aku sendiri, semua fenomena-fenomena itu benar-benar dirasain banget ya di zaman sekarang gitu. Salah satu contohnya yang menghindari taklid buta ini, aku ingat banget di beberapa hari lalu tuh sempat rame di thread itu, kayak, ada seorang muslimah yang memposting gitu, normalisasi yuk, pakaian nutup aurat, terus misalnya tidak tidak memanjangkan kuku, terus, tidak mencukur, eee, alis gitu. Nah, tapi ternyata yang komen itu malah banyak yang muslimah juga, tapi yang komentarnya tuh malah, eee, "Ngapain sih gitu ngurusin urusan orang lain gitu, urus aja diri sendiri, amal kan, nggak ada yang tahu ya amal orang lain di balik sana." Pas baca itu tuh kayak yang, ya ampun, zaman sekarang tuh malah justru hal-hal yang ternyata dilarang itu malah dianggap aneh gitu, tapi hal-hal mmm, yang seharusnya dilarang itu dan dilakuin malah dianggapnya normal gitu dan dibiarkan gitu. Jadi ya memang sangat berat ya tantangan kita di masa sekarang gitu, apalagi mungkin di masa nanti anak-anak kita yang udah, dewasa gitu ya. Jadi semoga kita bisa menanamkan, eee, pendidikan moral ini sejak anak-anak kita masih kecil ya. Ada lagi Teteh yang mau menambahkan? Belum ada ya? Teh Wanita ada lagi? Ada tanggapannya atau mau menambahkan lagi? Dari aku sih cukup kayaknya ya Teh. Udah banyak ya, Teh, ya. Oke deh, karena udah jam 2 juga mungkin kita akhiri aja ya, Teh ya? Boleh Teh? Wah, oke. Baik, kita akhiri ya, dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan beristighfar, 3 kali, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Terima kasih Teteh semua yang sudah hadir dan menyimak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kita dan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Teh Konita, Teh Wita. Iya.